Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. 1, 2, 3. Hafal? Qala. Yuk dari qala. Qala innama ashku bathi wa khuzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Yuk, qala 1, 2, 3. Sampai enjoy bener, sampai hafal bener. Kalau selama ini udah ibu ntar di rumah tinggal ngulang, ntar nggak usah ngulang lagi, udah langsung hafal. Jadi kalau demikian maksimalkan baca di sini. Maksimal baca di sini kita bisa ikut memperbaiki bacaan kan? Dengan dengerin, ikut, dengerin, ikut. Jadi otomatis di dalam pelajaran tadabbur ini ada tahsin, ya. Ada tahsin, ada tahfiz, ada tafsir, ada bahasa Arab, ada tadabbur. Banyak banget kalau yang tahu. Kalau yang tahu. Ya. Qala innama ashku bathi wa khuzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Qala 1, 2, 3. Tadabburnya, innama ashku bathi wa khuzni ilallah. Tadi secara tidak langsung Allah mengajarkan kepada kita, semoga kita juga ketika berhadapan dengan bathi wa khuzni, ngadunya hanya kepada Allah. 1. Kedua, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak tahu. Berarti di sini kita ada harapan, ya Allah beritahu kepada aku. Ya. Jadi ada doa di sini. Beritahu kepada aku, beritahu aku apa yang orang lain tidak tahu. Tambah pengetahuanku, boleh. Wa a'lamu minallah ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak tahu. Inilah yang membuat tadi mengapa Nabi Yakub tidak mengadu kepada yang lain, mengadunya hanya kepada Allah. Atau bahasa lainnya, Yakub ini
Apa itu bacaannya? Yakub a'lamu min auladih, minal auladih. Apa artinya? Nah, a'lamu di sini lebih mengetahui. Yakub lebih mengetahui daripada anak-anaknya. Inilah kelebihannya Yakub. Nah, kelebihan itu tadi salah satunya adalah mengadukan kesedihan dan kesusahannya hanya kepada Allah. Iya. Jawabannya ini, jawaban Yakub atas kritikan anaknya. Karena anaknya yang namanya jadi pelajaran ya, agak kurang tepat juga kalau menurut kita. Bapak sih terlalu banyak mengingat Yusuf, akibatnya dapat harodon, penyakit yang berat. Dan yang lebih parah lagi, autakuna minal halikin, atau nanti kamu akan binasa. Jadi tadaburnya pertama, Allah mengajarkan kepada kita melalui perantaraan Nabi Yakub agar kita ashku. Apa ashku tadi? Mengadu. Agar kita ashku hanya kepada Allah, agar kita ashku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat-salat kita, melalui doa-doa kita, melalui zikir-zikir kita. Lanjut. Ya baniya, ayat 87. Oke, itu dulu. Ya baniyah, wahai anak-anakku. Ya baniyah, wahai anak-anakku. Beda dengan kalau ya bunayya. Coba perhatikan. Kalau ini baniyah, kalau bunayya ini satu. Ya bunayya, wahai anakku. Anaknya satu berarti. Tapi kalau ya baniyya, wahai anak-anakku. Ini kita sudah ketemu di awal surat Yusuf. Ayat 5.
ketika Yusuf bermimpi melihat bulan dan inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayat 4-nya. Ayat 5-nya apa kata Yakub? Ya bunayya la taqsus ru'yaka. Paham? Nanti bandingkan ini dengan ayat 6. Ayat 6 apa 5? Ntar salah lagi. Ayat 5 ya. Ya bunayya. Nah, yang ya bunayya yang dimaksud di sini adalah Nabi Yusuf. Yakub memanggil Nabi Yusuf, tapi di sini memanggil saudara-saudara Yusuf. Ya baniyya idhabu. Izhab, zahaba, yazhabu, pergilah. Izhabu, pergilah kalian. Kalau misalnya kita di sini, wahai anakku pergilah, maka di sini izhab. Nggak boleh izhabu. Kita menyuruh anak kita, satu orang tapi, ya bunayya izhab, karena yang disuruh satu orang. Kalau di sini disuruhnya banyak. Izhabu, pergilah kalian. Fatahassasu, maka carilah berita. Tahassasu, maka carilah kabar, carilah berita. Min Yusuf, dari Yusuf, wa akhihi, dan saudaranya. Siapa saudaranya yang masuk di sini? Bunyamin. Kita dapat bayangkan coba, yang tadinya cuman Yusuf satu yang nggak ada, kemudian sekarang nambah lagi Bunyamin lagi. Teka-tekinya masih belum hilang. Bunyamin oke lah, Bunyamin ditahan di kerajaan karena dituduh mencuri. Tapi sampai saat itu mereka belum tahu di mana kan itu. Kan kalau mencari tahu sesuatu yang sudah ada tempatnya, sekalipun itu di penjara kan masih enak. Tapi Bunyamin, Yusuf, mereka sampai hari itu belum tahu di mana keberadaan Yusuf. Karena mereka belum tahu bahwa Aziz itu adalah Yusuf. Nambah lagi bebannya si Yakub. Ya baniyya, wahai anakku, izhabu, pergilah kalian, fatahassasu, carilah kabar, carilah berita, min Yusuf, dari Yusuf, wa akhihi, dan saudaranya. Bedanya ya baniyya dengan ya bunayya udah jelas? Kalau ya bunayya yang dipanggil anak satu orang. Kalau ya baniyya yang dipanggil itu banyak. Ya. Nanti kita bisa lihat lagi ketika Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya. Cerita tentang Nabi Ibrahim dan Ismail juga menggunakan ya bunayya. Wahai anakku, inni ara fil manam,
Aku melihat dalam tidur, aku melihat dalam mimpi. Ya bunayya juga, karena ini maksud adalah Ismail satu orang. Oh, ini berarti membutuhkan kejelian. Kan kalau nggak jeli bisa saja bacaannya sama ini. Ya bunayya, ya baniya. Betul? Ini kan bedanya bu sama ba. Betul nggak? Ya bunayya, ya baniya. Maka otomatis belajar tadabbur akan mengoreksi cara baca kita lebih pelan-pelan, teliti. Salah baca, salah baca, salah arti. Ya baniya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Relatif lurus saja dibacanya. Ya baniya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Ya. Ya baniya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Lagi. Ya baniya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Izhabu. Apa tadi izhabu? Pergilah kalian. Nah, kata yang baru barangkali fatahassasu min Yusuf wa akhi. Yo, ya bunayya, ya baniya. Ya baniya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. 1, 2, 3. Ya baniya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Lagi. Ya baniya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Izhabu. Hah? Oh. Tadi saya bacanya satu-satu. Tadi langsung nempel. Kalau pergilah izhabu kan itu ya. Gitu. Lupa kalau sudah disambungin. Ya bani ya. Ya bani yadhabu. Oke. Ya bani yadhabu fatahassasu
fi Yusuf wa akhi. Ya. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Kata barunya tadi tahassasu. Apa tadi tahassasu? Carilah kabar, carilah berita. Itu perintahnya. Kedua larangannya. Wala tai'asu mir rauhillah. Ini sudah ketemu di ayat 80. Falammas tai'asu. Ini ada 2 kali. Kalau di sini la tai'asu, maka di sini la-nya berarti jangan. Di sini la yai'asu, la-nya di sini berarti tidak. Artinya sama. La wala tai'asu mir rauhillah, dan jangan kalian berputus asa mir rauhillah, dari rahmat Allah. Iya. Wala tai'asu mir rauhillah, dan jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ini kalau larangan ini dihubungkan tadi, sekalipun sudah puluhan tahun sampai hari ini Yusuf tidak diketahui keberadaannya di mana, tetaplah cari. Faham maksudnya? Itu kalau dalam perkiraan kita dari semenjak Nabi Yusuf dicerita dibuang ke sumur sampai hari ini ketika Yusuf sudah menjadi aziz, itu sudah puluhan tahun kan? Sekalipun sudah puluhan tahun seperti itu, maka jangan pernah berputus asa, tetap cari berita tentang itu bentuk-bentuk la tai'asu min rauhillahnya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah, sesungguhnya
La yai'asu min rauhillah, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah, illa, kecuali qaumul kafirun, kaum kafir. Berat. Ini kita jangankan nyari Yusuf, iya, ini kita jangankan nyari Yusuf, ngapalin ayat aja, aduh Pak Ustadz, saya ampun, udah nyerah, baru 2 kali 3 kali nyoba nyerah, aduh udah nggak kuat kalau udah tua. Tai'asu min rauhillah. Ya, bukan orang, bukan di Asalam, bukan orang Asalam, bukan. Jangankan disuruh mencari Yusuf yang sudah puluhan tahun hilang gitu loh bahasanya, ya, gitu. Untuk ngapalin ayat aja, ngapalin bahasa Arab, satu. Aduh, Pak Ustadz nggak sanggup. Tai'asu min rauhillah. Maaf, ini agak bahasanya agak jorok, tapi bagus untuk jadi pelajaran. Berarti orang yang putus asa itu jorok. Bahasa Jawanya kan tai'asu. Ya, kalaupun mengeluh, ngeluhnya tadi kepada Allah. Ashku bathi wa khuzni, kan gitu. Aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Satu. Yang kedua, dia tidak pernah berputus asa. Itu keren. Wala tai'asu mir rauhillah. Ya. Wala tai'asu mir rauhillah. Lagi. Wala tai'asu mir rauhillah. 1, 2, 3. Wala tai'asu mir rauhillah. Lagi. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Ya. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Bedanya kalau di sini la tai'asu, di sini la yai'asu. Lanya jangan, lanya tidak. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. 1, 2, 3. Panjang ya. Napasnya. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal
kafirun. Ya. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Innahu 1 2 3. Oh maaf, yai asunya tidak panjang. Yai asunya tidak panjang. Kalau yang tadi fala tai asu, ini panjang. Ini panjang. Ininya tidak panjang. Ya. Ini ya. Ini kan kalian. Ini kalian, jangan kalian berputus asa. Di sini layai asu, dia tidak berputus asa. Ini di sini dia, sinnya tidak panjang. Innahu layai asumir, ya, layai asumir illahi illal qaumul kafirun. Ya, innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Sekali lagi. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Dari awal, ya baniya, ayat berapa? 80? 87 ya? Yuk, dari ya baniya. Ya baniya yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Itu 87. 86 tadi qala innama. Ya, qala innama. Qala innama ashku bathi wa ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya baniya,
Wow, keren. 2 ayat langsung hafal. 2 ayat langsung hafal ini. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Allahu Akbar. 1 rakaat. Iya kan? Dapat 1 rakaat salat. Alhamdulillah. Pesan, ada banyak pesan. Pertama, Allah mengajarkan kita melalui Nabi Yakub alaihi salam supaya kita hanya mengadukan kesusahan dan kesedihan kepada Allah. 1. Kedua, Nabi Yakub dengan kedekatannya kepada Allah diberi ilmu lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi ilmu lebih dari yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Tidak berputus asa kecuali kaum kafir. Itu saja. Berarti orang yang berputus asa mengingkari, kayak itu, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa banyak pelajaran. Ini pelajaran hidup semua ini. Ini pelajaran hidup semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memahami dan Allah mudahkan kita untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 1 kuncinya tadi, la tai'asu mir rauhillah. Jangan pernah berputus asa. Kalaupun ngaji hari ini lupa, hari ini ingat, besok lupa, ulang aja lagi terus. Lama-kelamaan insyaallah ingat. Ya, jangan lantas kemudian waduh saya berhenti aja deh ngaji. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaf minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.